Bicara masalah zakat, hadisnya jelas. Zakat itu adalah salah satu rukun iman. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa tahajjul bait wa istata jasanya. Jadi intinya orang yang tidak zakat berarti dia ada masalah. Rukun Islamnya kurang. Islamnya kurang. Mudah-mudahan gimana Sat? Punya harta saya begini-begini, ya tinggal dihitung aja. Cuma dihitung, ya zakat penghasilan gaji kita sekian, dikurangi tuh ongkos kita sekian, makan kita sekian, kemudian buat bayar bocah sekian, SPP. Dihitung dulu pengeluarannya. Gitu cara hitungnya. Dihitung semua ada sisa. Kalau sisanya setara dengan emas atau perak, nah itu benar. Kalau enggak ya enggak. Dan itu pun dihitung sama tahun. Yang paling gampang itu diestimasikan zakat progresif menurut beberapa pendapat ulama. Kalau sisa penghasilan dia sebulan kurang lebih sekitar 8 juta, 6 sampai 8 juta bersih ya. Sisanya itu baru benar. Tapi kalau penghasilan dia bersihnya kurang dari itu belum kena kewajiban zakat sebulan. Misalkan gaji dia 15 juta, misalnya 15 juta, dikurangi angsuran mobil, angsuran rumah, bayar bocah, bla 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 bla, sisanya masih ada 7 juta misalkan. Nah 7 juta itu tuh yang kena, bukan yang 15, tapi yang 7 juta. Jadi dikurangi dulu beban-beban yang sedang, karena yang diminta adalah pendapatan bersihnya, pendapatan bersih. Nah 7 dikali 25%, berapa? Itu yang dibuat wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau mau dibayar setiap bulan silakan, mau dibayar 1 tahun sekali silakan. Syaratnya sebenarnya secara atau 1 tahun. Jadi nggak dikalikan ke 7 juta dikali 12 bulan dikali 25%. Itulah zakat mana yang dikeluarkan untuk zakat penghasilan. Nanti kita bahas lebih jauh masalah zakat. Baik, kita lebih fokus ke masalah zakat yang akan kita hadapi sekarang, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat badan. Semua jiwa, semua orang wajib bayar zakat fitrah. Selama dia mendapati Ramadan terakhirnya bulan takbiran, itu bocah lahir rojol kena tuh. Bocah baru lahir itu sudah kena kalau dia lahirnya di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau dia lahirnya di pagi hari, lebaran pagi-pagi, ya, dan di fajar itu tidak kena karena sudah lewati bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah itu dikeluarkannya kapan? Zakat fitrah dikeluarkan sebelum waktu turun mimbar. Afdolnya sih memang afdolnya itu pagi. Afdolnya pagi selesai puasa, begitu mau sholat Id, afdolnya di situ. Kita mengerjakan fitrah. Cuma masalah kalau pada saat itu kira-kira kita bisa nggak ngejar buat membayar zakat fitrah. Makanya supaya kita ikhtiar hati-hati, lebih jauh hari kita sudah bayar zakat fitrah. Langsung ke zakat fitrah. Baik, zakat emas perkenalan. Kemudian zakat fitrah diwajibkan terhadap setiap individu kaum muslimin, ya, karena Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum terhadap budak, seorang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dan kaum muslimin. Jadi 1 sok itu ya 3 mud, 2,5 ya. Kalau kita ikut takaran kita itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau kita mau pakai takaran berarti 3,5 liter. Segini Pak. Segini ukuran tangan Arab.
bukan tangan orang kita. Gandum, boleh gandum, boleh kurma, pokoknya yang penting makanan pokok, tidak dalam bentuk uang, ya. Hikmah zakat fitrah di antara lain adalah kata Rasulullah, semua juga zakat fitrah untuk membersihkan para orang berpuasa dari hal-hal yang bermanfaat. Jadi hikmah atau fungsi dari zakat fitrah, satu memang kewajiban. Yang kedua, hikmah zakat fitrah itu untuk membuka pintu langit agar amalan-amalan kita diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat fitrah itu untuk membuktikan hal-hal yang tidak bermanfaat pada saat puasa Ramadan. Bahwa puasa harus memenuhi gitu kan, suka perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang akhirnya mengurangi pahala-pahala puasa, itu nanti bisa ditutup dengan zakat fitrah. Bukan berarti kita puasa kalau zakat fitrah berarti kita boleh gibah, enggak, itu maksudnya. Karena kita puasa itu kan sekalian ya. Seharusnya kita sholatnya jam 12 jauh, ini sholatnya jam 2 gitu kan, karena kasihkan nonton streaming atau apa, jadi banyak perbuatan yang dilalaikan. Nah, zakat fitrah itu bisa menutupi segala macam hal-hal yang kurang dan sempurna dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian juga zakat fitrah itu berfungsi sebagai memberi makan buat orang-orang miskin. Ya kalau kita mungkin nggak terasa ya, tapi entah mereka yang di pinggir jalan yang memang tidak punya penghasilan sama sekali, tapi miskin, mereka pada saat hari raya itu butuh makanan. Itulah fungsinya kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Kata Rasulullah, hukum apa? Huknuhum anis zawail fi hadzal yaum. Kata Rasulullah, kayakan mereka orang fakir hingga tidak minta-minta pada hari ini, hari Lebaran. Jadi jangan sampai pada hari raya Idul Fitri masih ada orang yang suka minta-minta karena kemiskinannya, bukan karena profesi. Nanti masih ada orang minta-minta bukan karena terpaksa, tapi karena profesi. Kalau berapa kali kita lihat itu ya, malah bayangan dia dengan kita. Lampu merah 1 jam dia dapat 100.000 aja. Nah kalau dia bekerjanya berapa jam tuh? 6 jam, 500.000. Sehari gaji siapa? 400.000 sehari. Kali sebulan dan bayangan dia ya makanya pernah waktu itu kita lihat cuma minta-minta, begitu udah kelar ganti baju pulang naik kasih mobil. Apaan sih mobil? Kalah lah, itulah. Karena apa? Itu dijadikan. Nah kemudian bisa ada zakat fitrah dan jenis-jenis makanan yang dijadikan zakat fitrah. Misalnya zakat fitrah adalah satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 genggaman 2 telapak tangan dikeluarkan dari makanan. 4 genggaman. Ya. Satu sok itu 4 genggaman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, maka kami keluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa. Zakat fitrah untuk kami, anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, budak sebesar 1 sok makanan atau 1 sok susu kering, atau 1 sok gandum, atau 1 sok kurma, atau 1 sok anggur kering. Jadi semuanya adalah makanan pokok. Ya. Kalau yang di Papua kan bukan beras makanannya, sagu kan gitu kan. Yang makannya jagung, pokoknya makanan pokok di sebuah daerah. Kemudian ulama juga berpendapat zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan selain dalam bentuk makanan. Zakat fitrah diwajibkan dari jenis makanan dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali untuk kondisi darurat. Misalkan Pak Nuri ya, buat kota, bukan dinas. Waduh, kalau takbiran gajo tak lupa. Beli beras nggak mau jadi trans katanya. Trans. Kemana? Ya ke badan zakat. Kalau pakai industri kan nggak punya rekening, ya. Jadi itu boleh kondisi terpaksa. Teman upayakan zakat fitrah itu tidak menggunakan uang, tapi menggunakan uang. Karena kalau menggunakan uang nanti ada lagi hitungannya. Kalau menggunakan uang nanti zakat mal atau sedekah atau infak. Zakat fitrah kita gunakan uang.
Ya kecuali